Salam sukses buat kalian semua, yang mana kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa ada 3. Yang pertama, laporan rugi laba. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan neraca. Ini untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya ini dibuat kalau di dalam laporan yang sebenarnya ini harus laporan rugi laba 1 lembar, laporan perubahan modal 1 lembar, neraca 1 lembar. Kemudian semua laporan keuangan sumber datanya diambil dari worksheet, di mana worksheet ini atau kertas kerja ini atau neraca lajur ini adalah alat nanti untuk membantu membuat laporan keuangan. Kapan dibuat laporan keuangan? Laporan keuangan dibuat pada akhir periode pembukuan untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Siapa yang membutuhkan itu? Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Dan biasanya laporan keuangan itu dikatakan valid setelah diaudit oleh auditor atau akuntan publik. Nah, yang pertama, laporan laba rugi atau rugi laba, sama saja. Ini hanya berisi 2. Berapa pendapatannya, berapa jumlah bebannya, dikurangi. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, berarti laba, saldonya saldo laba. Nah, di sini pendapatan perusahaan ini ada 82 juta, ya. Maka ke sini kita tulis, ingat ya, ingat kolomnya sudah dibuat terlebih dahulu. Pendapatan usaha 82 juta. Kemudian ingat ya, sumbernya dari kolom ikhtisar rugi laba. Dikurangi dengan beban-beban. Beban-beban di sini ada beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban lain-lain, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Nah, ini yang ada di sini, ya, ini disalin ke sini, ya, disalin ke beban-beban. Ini sudah disalin dan jumlahkan. Nah, sekarang bebannya ada sebesar jumlahnya 69.550.000. Lalu kemudian kurangi ini. Perhatikan, ini pendapatan, ini jumlah pendapatan, ini jumlah beban, ya. Dikurangi, ya, dikurangi. Nah, setelah dikurangi, ya, setelah dikurangi, perhatikan ini, setelah dikurangi, jumlah atau hasilnya harus sama dengan yang ada di worksheet. Nah, selesai sudah untuk menyusun laporan laba rugi. Jadi, berapa pendapatan yang ada di ikhtisar rugi laba, berapa jumlah beban dikurangi, ya. Dan di sini juga kita tulis laba. Itu yang pertama. Kemudian laporan perubahan modal. Ini memuat 3 hal, modal awal, laba pripe, dan modal akhir. Modal awal diambil dari kolom neraca, ya. Di sini ada sebesar 120 juta. Yang tujuannya sebenarnya laporan perubahan modal itu untuk mengetahui apakah modalnya bertambah atau berkurang dalam satu periode pembukuan. Nah, modal awalnya 1 Januari adalah 120 juta. Kemudian labanya berapa? Nah, yang ini, ya, labanya. Jadi kita tidak bisa mengerjakan laporan perubahan modal kalau belum disusun laporan laba rugi, ya. Jadi kita tidak bisa menyusun laporan perubahan modalnya. Jadi hanya berisi modal awal, laba, dan pripe.
Nah, Pripe di sini ada sebesar 6 juta. Pripe itu selalu mengurangi laba atau rugi, selalu mengurangi. Kemudian, ya, hasil pengurangannya adalah sebesar 6.450.000. Karena labanya lebih besar dari Pripe, berarti modal awal akan menambahkan ke saldo laba, ya. Maka hasilnya modal akhir adalah 120 juta ditambah 6.450.000. Perhatikan, modal awalnya 120 juta, modal akhirnya 126.450.000. Dengan demikian berarti modalnya bertambah, ya. Kemudian laporan, tapi sebelumnya perhatikan, kalau misalnya perusahaan itu rugi, ini rugi, ya, ini Pripe, rugi itu kan minus, berkurang, berarti berkurang dikurangi berkurang, berarti nanti ini akan lebih besar. Dengan demikian modal akan berkurang yang dari awal dengan yang akhir. Tapi kalau untung biasanya modalnya akan bertambah. Berikutnya adalah laporan yang disebut dengan neraca. Ya. Neraca sama, sumbernya semua dari worksheet kolom neraca. Tetapi perhatikan, ya, neraca itu ada dua bentuk pengerjaannya, tetapi satu saja sudah cukup. Ada bentuk yang disebut dengan stafel atau bentuk lurus, di mana bentuk lurus itu harta di atas, kewajiban di tengah, modal di bawah. Dan ingat, ya, neraca itu selalu sama, harta sama dengan utang plus modal. Sumbernya semua diambil dari kolom neraca, ya. Jadi pertama hartanya dulu, ya, harta itu ingat ada aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Nah, di sini kalau worksheet yang menggunakan nomor akun, semua yang diawali dengan angka 1. Ada kas, ada piutang, kemudian ada kendaraan dan sebagainya. Di sini ada pendapatan yang harus terima, ada iklan dibayar di muka. Jadi semua harta. Nah, apa saja? Perhatikan, mulai dari kas sampai peralatan sampai ke kendaraan. Kita tulis dulu. Nah, ini sudah di-copy angkanya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah perlengkapan adalah peralatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Peralatan ada akumulasi, berarti pengurangan nilai. Peralatan di sini adalah sebesar ini peralatan 38 juta. Nah, di sini ada akumulasi. Akumulasi itu adalah pengurangan nilai, ya, diakumulasikan karena peralatan nilainya akan berkurang. Nah, ini kurangi dulu. Jadi peralatan 38 juta dikurangi akumulasi baru di sini sebesar 30.400.000. Lalu yang kedua adalah kendaraan. Akumulasinya kendaraan 150 juta, kemudian akumulasinya 16.200.000. Li 150 juta dikurangi dengan 60 juta adalah 90 juta. Apakah masih ada harta? Perhatikan, di bawah masih ada pendapatan, jasa yang bisa terima, iklan dibayar di muka. Masih ada 2. Ini langsung ditulis di sini, ya.
Nah, ini adalah harta. Nah, kita dijumlahkan, kemudian jumlahnya ditulis di kolom sebelah yang paling kanan. Nah, sekarang jumlah hartanya adalah 153.150.000. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Ya, isinya yang pertama tadi berupa harta, yang kedua adalah kewajiban atau juga disebut utang. Kalau menggunakan nomor akun, semua yang diawali angka 2. Di sini ada utang usaha, kemudian ada gaji yang masih harus dibayar, listrik, air yang masih harus dibayar, beban dan lain. Nah, ini kewajiban. Kemudian ditulis, nah di sini ditulis dulu di sini. Jadi ada utang usaha 1, kemudian iklan yang masih harus dibayar 2, gaji yang masih harus dibayar 3, listrik yang telepon yang masih harus dibayar, ya, sama beban lain-lain. Jadi ada pertama adalah utang usaha, kemudian ada yang kurang, iklan, gaji yang masih harus dibayar, kemudian listrik, air yang masih harus dibayar, beban lain-lain yang masih harus dibayar. Kemudian dijumlahkan, ya, jumlahkan jumlah beban sebesar 26.700.000, ya. Yang pertama tadi harta sudah 153.150.000. Kemudian yang kedua kewajiban atau utang 26.700.000. Yang ketiga adalah modal, ya. Modalnya yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan modal yang ada di worksheet. Kenapa? Modalnya sudah ada perubahan. Ini yang diambil untuk modalnya. Sebesar modal 31 Desember adalah 126.450.000. Ingat, harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Kalau ingat persamaan dasar akuntansinya, ya, harta itu selalu sama dengan utang plus modal. Perhatikan ini, harta 153.150.000, kewajiban 26.700.000, modal 12.640.000. Perhatikan ini ya, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, itulah bagaimana kita cara menyusun laporan keuangan. Pertama, ingat, siapkan worksheet-nya karena ini adalah sumber pencatatannya. Kedua, siapkan kolom-kolom atau laporan keuangannya. Yang pertama, laporan rugi laba yang mana hanya berisi 2 jenis, berapa pendapatan dikurangi jumlah beban. Kalau pendapatannya lebih besar dari beban berarti laba, dan ini harus sama dengan saldo laba yang dibuat, ya. Kemudian laporan perubahan modal hanya memuat modal awal, laba atau rugi, kurangi peripe, dan modal akhir. Modal awalnya diambil dari worksheet, ya. Labanya diambil dari laporan perubahan modal, laporan laba atau rugi. Kemudian peripenya diambil dari neraca. Lalu kemudian laba dikurangi peripe, lalu ditambahkan modal awal dengan pengurangan laba dikurangi peripe. Tapi ingat ya, kalau ini rugi berarti ini minusnya makin besar. Otomatis modalnya lebih kecil dibandingkan dengan modal awal. Dan yang ketiga adalah neraca. Neraca itu memuat 3 hal, ya, harta,
kewajiban, modal, ya. Harta, kewajiban, modal, ya. Dimana jumlah harta harus selalu sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal. Berarti ini sudah betul. Nah, demikian ya pembahasan mengenai bagaimana kita cara membuat laporan keuangan yang terdiri dari 3 jenis. Semoga kalian semua bisa memahami, dan saya yakin bahwa kalian bisa, karena ini sangat mudah penyampaian kepada kalian. Dan jangan lupa ya subscribe, like, share kepada teman-teman yang sesama kelas 12 IPS maupun IPA yang lintas minatnya akuntansi atau ekonomi. Sukses selalu.